Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah senantiasa selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi dengan salah dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Habib Mumsyik Masjid yang kita muliakan, guru-guru kami, para alim ulama, dan seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah yang kami muliakan. Di pagi yang sangat tenang pada hari yang berbahagia ini, di tengah pikiran yang belum terkotori dengan duniawi, marilah sejenak para jamaah kita duduk beriktikaf di dalam masjid sambil mengambil pelajaran dari sebuah kisah yang akan kami sampaikan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat ini Allah mengajak kita untuk mengingat, wa idza qala rabbuka, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, lil malaikah, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di permukaan bumi seorang khalifah. Khalifah itu artinya wakil Allah di muka bumi untuk mengurus bumi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan kepada para malaikat bahwa malaikat akan menciptakan makhluk baru untuk menjadi wakil Allah mengatur bumi, para malaikat yang mendengarnya mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau akan menjadikan di permukaan bumi tersebut makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Ada kekhawatiran para jamaah dalam diri para malaikat bahwa makhluk yang akan Allah jadikan untuk mengurus bumi ini akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Kenapa kekhawatiran itu terjadi pada malaikat? Karena rupanya menurut sejarah Israiliyat,
Sebelum Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam untuk mengurus bumi ini, Allah telah terlebih dahulu mempercayakan urusan bumi ini kepada makhluk yang namanya jin. Di saat Allah Subhanahu wa taala mempercayakan urusan bumi ini kepada makhluk yang namanya jin, ternyata mereka melakukan hal yang dikhawatirkan oleh malaikat tadi, yaitu membuat kerusakan di bumi, dan mereka sibuk dengan saling berperang menumpahkan darah. Maka di saat Allah menyampaikan pengumuman tadi kepada malaikat, malaikat khawatir akan terjadi hal yang serupa di permukaan bumi. Tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab keraguan malaikat bahwa inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah lebih tahu daripada malaikat, Allah lebih tahu, Allah lebih mengetahui terhadap apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Ini adalah cerita awal mula Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk manusia yang pertama, yaitu Adam. Sebelum Adam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara para malaikat ada seorang yang sangat mulia yang saat itu dikenal dengan nama Azazil. Ikhtilaf para ulama tentang dari bangsa apa Azazil itu. Apakah dari golongan para malaikat atau dari golongan yang lain. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Azazil itu adalah golongan para malaikat. Dan ini menurut pendapat ulama adalah pendapat yang sahih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qala lil malaikati isjudu li adama. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian kepada Adam. Sedangkan Azazil ada di antara mereka, maka Azazil pun menurut Ibnu Abbas adalah golongan malaikat. Azazil pada saat itu para jamaah sebelum Adam diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang sangat mulia. Pemimpinnya para malaikat mukarrabun, khazinul jannah, penjaga pengurus surga, dan disebutkan wa'adal malaikah isyrina alfasanah, telah mengajari para malaikat, telah memberikan pelajaran kepada malaikat selama 20.000 tahun. Tiba-tiba di tengah kemuliaan Azazil tersebut yang tidak ada tandingannya pada saat itu di hadapan Allah, Allah ciptakan makhluk baru yang bernama Adam. Di saat Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ditiupkan roh, masih berbentuk tubuh, Azazil masuk ke dalam tubuh Adam dari mulut dan keluar lewat lubang dubur. Dia melihat bahwa makhluk ini hanyalah rongga biasa. Dia berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat semua, apa pendapat kalian seandainya makhluk yang akan Allah jadikan ini, makhluk baru ini, nanti lebih dimuliakan oleh Allah daripada kalian? Apakah kalian akan mentaatinya? Para malaikat menjawab, kami semua akan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan Azazil di dalam dirinya dia berkata, seandainya makhluk baru ini
diciptakan oleh Allah. Dan Allah memberikan kekuasaan kepadaku untuk memimpinnya, maka akan kubinasakan makhluk ini. Tapi seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini lebih mulia daripada aku, maka aku akan bermaksiat kepada Allah. Aku tidak akan mau taat kepada makhluk ini. Para malaikat semua mengatakan akan tetap taat kepada perintah Allah kalau makhluk itu lebih mulia. Tapi Azazil mengatakan tidak. Inilah yang disebut dengan Allah. Bahwa Allah tahu apa yang disembunyikan dan apa yang dinampakkan. Apa yang dinampakkan oleh para malaikat bahwa mereka jelas mengatakan akan taat diketahui oleh Allah. Apa yang disembunyikan oleh Azazil di dalam hatinya, dalam dirinya, bahwa dia akan bermaksiat diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata benar para jemaah. Di saat makhluk baru itu ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah berfirman kepada para malaikat, wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam, makhluk baru ini. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis tersebut para jemaah? Iblis itulah yang dulu bernama Azazil. Karena dia melanggar perintah Allah, tidak mau sujud kepada Allah, maka Allah ganti namanya dari Azazil menjadi iblis. Dasar kata dalam bahasa Arab ablas artinya aisum mir rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah artinya. Di saat iblis alaihi laknatillah tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dalam satu firman-Nya Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda in amartuk. Hai iblis, kata Allah, apa yang membuat kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Qala ana khairum minhu. Iblis menjawab, kenapa aku harus sujud padahal aku lebih baik daripadanya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bahan bakuku adalah api, kata iblis, sedangkan bahan bakunya cuma tanah. Jadi menurut pandangan iblis, api lebih baik daripada tanah. Iblis alaihi laknatillah tidak mau melakukan perintah Allah, artinya dia bermaksiat kepada Allah karena kesombongan yang ada dalam dirinya, menganggap dirinya lebih baik daripada makhluk yang baru Allah ciptakan para jemaah. Dan iblis tidak pernah menyadari, tidak pernah mengakui bahwa ini adalah sebuah dosa. Sehingga iblis tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis tidak pernah mengakui itu sebagai dosa sehingga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Nabi Adam, makhluk baru yang Allah ciptakan. Karena setelah kejadian tersebut, Allah kutuk iblis dan Allah tempatkan Adam di dalam surga. Kemudian iblis yang tidak bisa lagi masuk ke dalam surga para jemaah karena sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta izin kepada malaikat
penjaga surga agar diberikan izin masuk ke surga untuk menggoda Adam. Dilarang oleh para malaikat. Rupanya di antara para penjaga surga saat itu ada seekor ular yang juga khazinul jannah, penjaga surga. Ular itu adalah sadikahnya iblis, kawan dekat iblis. Maka iblis minta kepada ular tersebut agar dibuka mulutnya. Iblis ingin masuk ke dalam mulut ular tersebut. Dibukalah mulut ular itu, masuklah iblis ke dalam mulutnya. Kemudian ular tersebut masuk ke dalam surga tanpa disadari oleh para malaikat penjaga surga bahwa iblis ada di dalamnya. Di saat telah berada di dalam surga para jamaah, maka iblis menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan Adam dan Siti Hawa. Datanglah iblis kepada Nabi Adam, di mana Adam tidak tahu bahwa itu adalah iblis yang pernah dilaknat oleh Allah karena tidak mau sujud kepadanya. Lalu iblis menangis-nangis di hadapan Adam. Adam bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Iblis mengatakan, "Aku menangis bukan untuk diriku, tapi aku menangis untuk dirimu. Aku merasa sedih kepadamu. Kamu dilarang oleh Allah untuk memakan buah pohon itu. Karena kamu kalau memakan buah pohon itu akan menjadi orang yang kekal di dalam surga ini. Maka kamu dilarang memakan buah pohon itu agar kamu tidak kekal, agar kamu dikeluarkan dari surga." Wa qasamahuma. Iblis bersumpah demi Allah bahwa dia adalah orang yang memberi nasihat kepada Adam. Maka tertipulah Nabi kita, Nabi Adam, melalui juga ajakan Siti Hawa. Makanlah buah khuldi. Nabi Adam dan Siti Hawa keduanya makan buah khuldi. Nah, di saat buah khuldi itu dimakan oleh Adam dan Hawa, padahal kita tahu para jamaah di dalam Al-Quran Allah telah mengatakan, "Uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin." Hai Adam, silahkan kamu tinggal di dalam surga ini, makan apa saja sesuka kamu, asal kamu jangan makan satu pohon ini, satu buah pohon ini. Kalau kamu makan buah pohon itu, kamu akan menjadi hamba yang zalim. Nabi Adam makan, para jemaah. Di saat Nabi Adam mengkonsumsi buah khuldi tersebut, apa yang terjadi? Perut Nabi Adam bergerak. Maka Nabi Adam lari mengelilingi surga untuk mencari tempat membuang isi perutnya tersebut. Dia tidak menemukan tempat di mana harus membuang isi perut tersebut. Karena dalam surga tidak ada tempat pembuangan kotoran, para jemaah. Hana tempat bohbruh dalam surga. Hana WC dalam surga. Hana tempat tuhi dalam surga, para jemaah. Allah utus seorang malaikat untuk berbicara kepada Adam. Kata malaikat tersebut, "Ya Adam, wahai Adam, apa yang kamu lakukan?" Adam menjawab, "Aku ingin mencari tempat membuang kotoran dalam perutku." Malaikat itu berkata, "Wahai Adam, apakah kamu akan membuangnya di bawah arasy? Atau kamu akan membuangnya di atas kasur-kasur? Atau kamu akan membuangnya di bawah naungan pohon-pohon di dalam surga? Adakah tempat yang layak di sini untuk membuang kotoran tersebut?" Kata malaikat itu. Tidak ada tempat yang layak di dalam surga untuk membuang kotoran. Karena inilah para jemaah, diturunkanlah Adam ke surga, ke bumi ini. Karena hanya di bumilah tempat yang layak untuk membuang kotoran. Jadi para jamaah, rupanya menurut para ulama, kenapa Allah melarang Adam memakan buah khuldi?
dan membolehkan memakan seluruh jenis buah-buahan yang lain di dalam surga. Karena tidak ada buah-buahan dalam surga yang dapat membuat perut menjadi sakit sehingga mengharuskan membuang kotoran kecuali buah khuldi. Boh lain dumpu jet pajuh-juhan sakit perut. Tapi menyoboh khuldi sakit perut payah tuh para jemaah. Ini rupanya rahasia kenapa Allah melarangnya. Adam tidak tahu bahwa buah khuldi itu akan menyebabkan perut menjadi mules. Sehingga Adam makan. Terjadilah mules. Dan di dalam surga tidak ada tempat buang kotoran. Terpaksa harus turun ke bumi untuk buang kotoran. Sekaligus merupakan hukuman terhadap kesalahan Adam melakukan larangan Allah. Dapat kita pahami di sini para jamaah bahwa iblis melakukan satu maksiat kepada Allah, yaitu tidak melakukan perintah Allah sujud kepada Adam. Dan Adam pun secara zahir melakukan satu maksiat kepada Allah, yaitu melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi pelajaran kepada kita para jemaah, kenapa perlakuan Allah kemudian kepada iblis dan Adam berbeda? Saboh dosa yang ipubut le iblis hai tem sujud ke Nabi Adam. Saboh sit dosa bak lahir yang gepubut le Nabi Adam, hak iaitu giak pajuh boh khuldi yang dilarang oleh Allah. Tapi pakon Allah beda memperlakukan Adam dan iblis. Jawabannya adalah rupanya sikap yang ada pada pelaku dosa ini berbeda. Di saat iblis berdosa tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dia sombong dengan dirinya, merasa dia tidak melakukan kesalahan. Sehingga tidak pernah mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Adam di saat melakukan satu dosa kepada Allah, dia menyadari bahwa itu adalah kesalahan, adalah dosa kepada Allah. Dia menyampaikan odor bahwa dia telah melakukan kesalahan, lalu memohon ampun kepada Allah. Adam diturunkan oleh Allah ke bumi. Setelah turunnya Adam ke bumi, para jamaah, 200 tahun Nabi Adam menangis. Menyesali kesalahan yang telah dia lakukan. Setelah itu dia bangun dari tangisnya tersebut. Dia lakukan salat 2 rakaat. Dan dia berdoa kepada Allah. Rabbana, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Maknanya Adam mengakui bahwa beliau telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mau mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti akan menjadi orang yang rugi. Sikap inilah yang dicintai oleh Allah para jemaah. Sikap menyadari dosa dari Adam, kemudian memohon ampun kepada Allah, inilah yang disuka oleh Allah pada Adam. Maka Allah ampuni Nabi Adam, Allah laknat iblis alaihi laknatillah, padahal sama-sama melakukan dosa. Yang ingin kami sampaikan pada hari ini para jemaah, semua kita pernah melakukan dosa. Bahwa dosa kita lebih banyak daripada iblis. Bahwa kesalahan kita lebih banyak daripada Adam melakukannya. Kita harus mengakui itu. Maka di saat dosa tersebut kita lakukan, bagaimana kita menempatkan diri? Apakah kita ingin menempatkan diri sebagai iblis yang tidak pernah mengakui dosa, yang tidak pernah mengakui kesalahan? Maka kita akan termasuk makhluk yang dikutuk seperti iblis. Ataukah kita akan menempatkan diri kita seperti Nabi Adam yang menyadari dosa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum
dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa, kata Allah, diantaranya memiliki sifat apabila mereka melakukan perbuatan keji, dosa yang berakibat untuk dirinya dan orang lain, atau mereka melakukan kezaliman terhadap dirinya, dosa yang hanya mengakibatkan kerugian dirinya, tidak untuk orang lain, segera mereka ingat kepada Allah, menyadari bahwa itu adalah dosa, fastaghfaru lidunubihim, maka mereka memohon ampun kepada Allah terhadap dosa. Dan mereka menyadari tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak lagi terjerumus ke dalam dosa tersebut dalam keadaan mereka mengetahui. Ini adalah sifat orang yang bertakwa, yang merupakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita setiap hari pasti akan berdosa. Tapi setiap hari pula kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang terus bertaubat dari setiap dosa yang terjadi pada dirinya, itulah orang yang terbaik, kata Rasulullah. Khiyarukum kullu mufattanun tawwab, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian, orang-orang baik di antara kalian adalah orang-orang yang ditimpa oleh dosa setiap hari, lalu dia terus bertaubat dalam setiap hari itu, kata Rasulullah. Kembali berdosa, kembali bertaubat kepada Allah. Kembali lagi berdosa, kembali lagi bertaubat kepada Allah. Setiap berdosa terus bertaubat kepada Allah, sehingga kita tidak disebut dengan orang-orang yang tetap dalam keadaan berdosa. Inilah orang yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling penting para jemaah adalah sikap menyadari bahwa dosa telah kita lakukan. Kemudian bertaubatlah dari dosa tersebut. Inilah mungkin tausiah singkat pada pagi yang berbahagia ini. Mungkin kiranya pelajaran yang besar dapat kita ambil dari kisah dosanya iblis dan dosanya Nabi Adam, agar menjadi bekal di dalam kehidupan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting ingin saya ingatkan para jemaah bahwa dosa yang kita sebutkan tadi yang dilakukan oleh Nabi Adam, menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ini hanya bentuk dosa. Hakikatnya bukan dosa. Pada hakikatnya yang dilakukan oleh Nabi Adam itu adalah imtisalu awamirillah. Beliau makan buah khuldi adalah menjunjung perintah Allah pada hakikatnya secara batin. Karena makan buah khuldi itu, hikmahnya adalah diturunkan Adam ke bumi. Sehingga maksud dari firman Allah yang kami bacakan pertama sekali, yaitu inni ja'ilum fil ardi khalifah, terlaksana. Maka Adam pada hakikatnya melakukan taat kepada Allah dengan makan buah khuldi. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.